Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Marilah ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, baitnya yang pertama saja, Haleluya, pujilah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan syukur atas segala berkat yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mengucapkan syukur Bapa atas setiap nikmat serta karunia yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini. Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua untuk menjalani setiap kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini juga ketika kami melaksanakan ibadah keluarga bersama dengan orang-orang terkasih kami, kiranya Engkau hadir, Engkau menyertai kami dalam setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kami dan membersamai kami semua. Tuhan, pada saat ini juga bersama-sama kami akan membaca, mendengarkan, belajar, merenungkan, serta kami akan melaksanakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Buka telinga kami, buka hati kami, agar firman Tuhan bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 yang demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Berbahagialah setiap kita yang pada saat ini mau membaca, mendengar, terlebih kita mau belajar dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah merayakan Paskah pada hari Minggu yang kemarin. Kita telah berbahagia, kita telah bersukacita menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita bersama-sama belajar kembali dari firman Tuhan yang tadi telah dibaca, yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 dengan tema tentang ketaatan dan kesetiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi ini, sebagian besar kita melihat tentang sebuah adanya nasihat dan dorongan untuk terus hidup dalam ketaatan serta kesetiaan kepada Allah dalam segala suasana. Pada bacaan kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus meminta jemaat di Filipi untuk hidup seturut dengan firman Allah. Seturut dengan firman Allah mensyaratkan sebuah ketaatan dan juga kesetiaan dalam hidup ini. Ketika kita membaca juga Bapak Ibu dari ayatnya yang ke-12, ketika Paulus menyebutkan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih," ini menandakan adanya sebuah kedekatan atau hubungan yang dekat antara jemaat di Filipi ini dengan Paulus sendiri. Sehingga apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita saat ini merupakan sebuah ungkapan kasih, Bapak Ibu, agar jemaat di Filipi ini bisa terus tumbuh dan terus hidup dalam berkat Allah kita. Ketika kita juga membaca pada ayat ini, Bapak Ibu, kita membaca bahwa Paulus mengatakan tentang kekasih-kekasihku kepada jemaat Filipi. Dia mengulanginya kurang lebih sebanyak 3 kali. Jadi bukan hanya sebuah kedekatan yang biasa, namun kedekatan yang istimewa. Paulus berkata demikian kepada jemaat di Filipi karena Paulus merasa sebuah kedekatan yang amat sangat dalam antara dirinya dengan jemaat di Filipi. Maka Paulus menginginkan bahwa setiap orang yang ada pada saat itu di jemaat Filipi bisa senantiasa merasakan berkat Allah. Paulus tidak ingin bahwa jemaat di Filipi lepas dari firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Pun juga ketika kita melihat dalam bacaan kita pada saat ini ketika Paulus berkata, "Kamu senantiasa taat." Hal ini Bapak Ibu menandakan bukan karena sebuah perintah baru atau bukanlah sebuah perintah yang baru yang didengarkan oleh jemaat di Filipi. Namun perintah taat, senantiasa taat ini sedang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Hal ini dikatakan Paulus untuk menekankan bahwa ketaatan yang dilakukan oleh jemaat di Filipi itu hendaknya senantiasa ditingkatkan. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pun kita membaca pada
ayat 12 sampai 18 ini, banyak di antara kita yang bisa bingung ketika kita membaca ayat 12 dan juga ayat 13. Banyak yang berkata bahwa kedua ayat ini berseberangan. Namun hendaknya kita tidak membaca demikian, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ayat 12 dan 13 ini adalah ayat-ayat yang saling membangun satu dengan yang lain. Ketika kita membaca ayat yang ke-13 ataupun 12, kita tidak bisa membacanya secara terpisah begitu. Ayat 13 adalah alasan ada karena ini adalah untuk menjawab perintah yang ada di ayat yang ke-12. Orang-orang di Filipi harus taat kepada perintah Allah dengan rasa hormat, karena sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang bekerja dalam setiap kehidupan kita semua. Sesungguhnya hanya Allah sendiri atau Tuhan kita Yesus Kristus sendirilah yang menjadi sumber keselamatan kita. Hal inilah yang ingin sekali ditekankan oleh Paulus pada jemaat di Filipi untuk mengingatkan mereka. Hanya Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa memberdayakan kita untuk mau terus berlanjut hidup walaupun kita diterpa berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Mengapa? Bagi kita semua yang percaya, kita tahu bahwa karena iman kita itu merupakan benar-benar pemberian Allah, yang berarti bahwa dalam setiap kehidupan kita semuanya itu harus dihargai serta digunakan dengan bijak, dengan kesetiaan, dengan ketaatan yang tinggi akan firman Allah dalam hidup kita. Hal ini juga Bapak Ibu yang hendaknya kita contoh dalam setiap kehidupan kita saat ini. Ketika kita tahu bahwa Paulus menginginkan ketaatan bagi jemaat di Filipi, pun pada saat ini Tuhan Yesus Kristus menginginkan ketaatan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus menginginkan bahwa dalam hidup ini kita bisa taat, kita bisa setia. Apalagi dengan cobaan yang kita rasakan pada saat ini. Tuhan tidak hanya ingin mendengar perkataan taat, perkataan setia hanya dari dalam atau dari mulut kita saja. Namun Tuhan Allah ingin melihat bahwa ketaatan itu juga hadir dalam setiap perbuatan kita sehari-hari. Dan bagi kita semua, Bapak Ibu yang telah bersuka cita, kita telah berbahagia, melihat, mendengar, merasakan kasih Allah serta kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah pertanyaan refleksi bagi kita semua untuk menghantarkan kita lebih taat, untuk lebih setia kepada Tuhan kita dalam kehidupan kita saat ini. Dengan sebuah pertanyaan yang demikian. Ketaatan kepada Allah yang seperti apakah yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan kita bergereja, juga kehidupan kita bermasyarakat dengan seluruh saudara-saudara kita. Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus ingin bahwa kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Allah ingin kita setia, kita taat dalam firman-Nya, ingin kita setia dan taat dalam segala suasana. Selamat bersuka cita dalam nuansa Paskah. Selamat belajar dan menghidupi kesetiaan serta ketaatan dalam firman Tuhan pada kehidupan kita saat ini. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan Allah ini dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala ketaatan dan kesetiaan kita, dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait yang pertama saja, Ya Yesusku berjanji. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan, kami baca, hingga kami pelajari bersama-sama. Kiranya firman-Mu pada saat ini, Bapa, bukan hanya kami dengarkan, kami baca, maupun kami pelajari bersama-sama, namun juga bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Tentang berkat ketaatan serta berkat kesetiaan yang telah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami, yang lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kiranya bisa menguatkan setiap iman percaya kami. Kiranya tetap menumbuhkan ketaatan serta kesetiaan dalam setiap kehidupan kami untuk mengikut Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman ini menjadi pengingat bagi kami semua bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa berserah serta menyerahkan setiap kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk setiap keadaan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Allah Bapa dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan agar kehidupan kami ke depannya senantiasa Engkau berkati dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami maupun pelayanan kami. Allah Bapa, kami juga berdoa terkhusus bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemimpin kami, terlebih pada saat ini Bapa, ketika kami bersama-sama menghadapi situasi yang khusus, yaitu terkait dengan virus corona. Tuhan segera mengangkat atau meniadakan virus ini sehingga kami kembali bisa beraktivitas, bekerja, serta berpelayanan dengan sukacita dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, terkhusus tenaga kesehatan yang menjadi saudara-saudara kami yang merawat teman-teman maupun saudara kami yang sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati dirinya, terlebih juga Engkau memberkati keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Allah Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi kami semua yang berada di tempat ini, terkhusus kami yang
menjadi warga jemaat GKJW Sidorejo. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan melindungi kami semua, Tuhan juga menjauhkan segala mara bahaya dalam setiap kehidupan kami. Inilah seru doa permohonan kami Tuhan, semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, baitnya yang keempat saja, ikut dikau saja Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita menerima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun dan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin.